sekalian, di tengah-tengah kita sekarang hadir seorang penulis muda, cantik, dan energik. Yaitu namanya Rizky Ayu Amalia. Beliau ini adalah seorang mahasiswi dari jurusan Tafsir Hadis, yaitu Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Khusus, Fakultas Usuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar. Beliau ini adalah seorang penulis yang lahir di Sengkang tanggal 3 Mei 1993. Nah, Uti Rizky ini telah menerbitkan buku keduanya yang berjudul Menari di Bumi Lontara. Novel ini adalah edisi pertama, yaitu Menari di Bumi Lontara. Uti, bagaimana kabarnya Uti? Alhamdulillah baik. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan mengupas bagaimana novel Menari di Bumi Lontara ini. Uti, mungkin bisa diceritakan sinopsis dari novel Menari di Bumi Lontara ini. Baiklah, novel Biologi Menari di Bumi Lontara ini adalah novel edisi pertama yang mana di dalamnya bercerita tentang perjuangan seorang anak perempuan yang bermukim di tanah Jawa yang kemudian melanjutkan pendidikannya di tanah Sulawesi Selatan, tepatnya di Pondok Pesantren Asadiyah. Anak perempuan ini mulanya beranggapan bahwa bersekolah di pondok pesantren itu sama sekali tidak memiliki masa depan. Namun akhirnya ketika pertama kali menginjakkan kakinya di tanah Bugis, kemudian dia menemukan jati diri. Kemudian, mengapa sih Uti mengambil judul Menari di Bumi Lontara sebagai judul novel? Alasan saya mengapa saya memilih judul Menari di Bumi Lontara, awalnya saya terinspirasi dari lagu Laskar Pelangi. Kata menari itu saya kutip dari bait syair lagu Laskar Pelangi, yang mana menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Kata menari di sini saya maknai sebagai mengejar impian, cita-cita dan harapan. Sedangkan kata di Bumi Lontara itu saya terinspirasi dari tanah kelahiran saya sendiri, yang mana di dalam buku ini saya bercerita tentang kearifan lokal, tentang budaya, suku dan suku daerah-daerah seperti Sidrap terkenal dengan adat Mak Padendangnya, Sengkang terkenal dengan kota sutranya, Sope terkenal dengan kalilawarnya, Bone terkenal dengan kota yang telah melahirkan pemimpin seperti itu. Kemudian Uti, di mana saja kan kita bisa mendapatkan novel ini dan berapa harganya kira-kira ini? Siapa tahu rekan-rekan ada yang ingin membeli. Buku Menari di Bumi Lontara edisi pertama ini bisa kita dapatkan di beberapa daerah dan di beberapa kota seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Jakarta, Makassar, Sengkang, dan beberapa kabupaten di daerah Sulawesi Selatan. Harganya itu 38.000. Relatif murah ya. Mungkin rekan-rekan sekalian yang ingin membeli buku novel Menari di Bumi Lontara ini bisa langsung ke tempat yang tadi disebutkan. Uti, saya dengar-dengar ini penerbitannya di Jogja ya. Kenapa tidak di Makassar saja? Kenapa harus Jogja? Alasan saya mengapa saya mengambil penerbit di Jogja itu ada beberapa alasan. Yang pertama, sistem royalti atau kerjasama di Jogja lebih memuaskan ketimbang dengan penerbit lain. Yang kedua, saya ingin membuktikan bahwa generasi muda yang ada di Sulawesi Selatan itu mampu berkarya di bidang seni menulis, bukan hanya di daerahnya saja, tetapi mampu juga di luar Sulawesi Selatan. Kemudian bagaimana respon masyarakat terhadap novel Menari di Bumi Lontara ini? Begitu banyak respon dari masyarakat, keluarga dan teman-teman setelah membaca buku novel Menari di Bumi Lontara ini. Mereka sangat merespon baik ya, begitu banyak kritikan, tanggapan, saran, terlebih lagi pujian yang saya dapatkan semenjak buku Menari di Bumi Lontara ini tersebar di beberapa tempat. Pasti ada suka duka atau bagaimana kesan-kesan Uti ketika menyelesaikan novel ini? Tentu ya, setiap penulis pasti memiliki suka duka ketika menulis. Dukanya itu menulis
buku Menari di Bumi Lontara ini sangat memeras tenaga dan perasaan ya. Di samping karena kita disibukkan dengan banyaknya tugas-tugas kuliah, juga memeras perasaan karena buku ini lebih dominan bercerita tentang kesunyian dan kesedihan. Adapun sukanya itu saya sangat menikmati tulisan saya karena kenapa saya sangat senang menulis sesuatu yang paling dekat dengan saya dan sesuatu yang paling mengesankan bagi saya. Untuk itu itulah suka duka saya selama menulis buku ini. Ya, terakhir apa harapan Putih ini setelah terbitnya novel Menari di Bumi Lontara? Saya berharap semoga dengan adanya buku Menari di Bumi Lontara ini bisa menginspirasikan kita, memotivasikan kita untuk terus bermimpi dan terus bermimpi, berjuang dan terus berjuang. Karena kenapa? Jangan kita beranggapan bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan itu hanya untuk si kaya, sedangkan si miskin hanya untuk berhayal bisa bersekolah. Tapi pendidikan dan ilmu pengetahuan itu untuk siapa saja dan bagaimanapun kita. Ya, nah ini kan edisi pertama nih. Pasti ini rekan-rekan sekalian menantikan edisi kedua. Kapan kira-kira rencananya melanjutkan? Sekarang ini saya sudah menggarap edisi keduanya, tapi saya akan lebih fokus pada bulan Ramadan nanti, dan insya Allah buku Menari di Bumi Lontara edisi keduanya paling cepat diterbitkan pada bulan September nanti insya Allah. Ya, begitulah tadi rekan-rekan sekalian buku novel Menari di Bumi Lontara oleh saudari Rizky Ayu Amelia. Ya, mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat, dan terima kasih Ulti telah meluangkan waktunya untuk diwawancara kami.